Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Masih melanjutkan tentang Bani Israel. Ada sedikit pelajaran kenapa Al-Quran ini yang jelas-jelas bukan untuk Bani Israel, tapi untuk kaum muslimin. Tapi banyak sekali kalimat Ya Bani Israel, Ya Bani Israel, Ya Bani Israel, banyak sekali. Ini menunjukkan ada sesuatu. Tidak mungkin gak ada apa-apanya. Disinilah para ulama diwakili oleh Syekhul Islam mengatakan kaum muslimin akan menjadi baik hanya dengan tidak mengikuti kelakuan Bani Israel. Karena kelakuan Bani Israel luar biasa. Ini sedang kita bahas. Ya. Di pelajaran-pelajaran yang luar biasa bisa diambil oleh kaum muslimin dari Bani Israel. Nanti akan kita dapati bagaimana mereka tanpa usaha, tanpa bekerja, setiap hari mendapatkan makanan bernama manna dan salwa. Satu berupa daging burung, satu berupa tumbuhan, dan itu bagus sekali. Makanan yang bagus sekali. Mestinya kan bersyukur. Malah bosan. Malah minta yang lebih rendah, yang kurang bermutu. Inilah Bani Israel. Belum nanti ada mata air keluar dari batu. Masing-masing batunya kotak, masing-masing 3, berarti 12. Sesuai dengan jumlah suku mereka. Ya. Kemudian dinaungin awal. Dan seterusnya luar biasa. Bahkan sebagian mereka sedikit ikut mendengar suara Allah, bukannya bersyukur, malah ingin yang lebih dari itu. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Kami tidak akan beriman kepada Tuhanmu, wahai Musa, sebelum kami melihat Allah betul-betul di depan mata kami. Luar biasa, ujian besar untuk Nabi Musa. Padahal ini orang-orang pilihan, 70 orang pilihan. Nanti akan dibahas oleh beliau. Makanya ayat kemarin, ingatlah nikmat-nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian. Dan penuhilah janji kalian kepadaku, akan aku penuhi janjiku kepada kalian. Apa janji di sini apa? Beriman kepada Nabi terakhir Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pun tidak. Ya. Dan Bani Israel dikatakan wala takunu awwala kafirin bih. Jangan sekali kalian menjadi orang yang pertama kafir. Agak aneh nih, kok orang pertama kafir bagaimana? Bukannya yang pertama Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Jahal, Abu Lahab kafir
ya masih pantas lah ya. Kalau mereka nggak pantas kan, ya gimana kafir? Bagaimana perangai Rasulullah, bagaimana fisik Rasulullah, bahkan sesuatu yang sangat pribadi pada diri Rasulullah, mereka tahu. Ada di kitab mereka. Kok bisa-bisanya kufur? Mestinya menjadi orang-orang pertama yang beriman. Sebelum yang lain beriman, mereka mestinya beriman duluan. Kembali. Orang-orang Ansor yang tidak tahu apa-apa tentang Rasulullah, emang mereka nggak baca kitab kan? Nggak punya kitab. Malah beriman. Sementara mereka yang punya kitab, di dalam kitabnya tertulis siapa Rasulullah Nabi terakhir, sifat-sifatnya, bahkan bagaimana cara tidurnya. Mereka tahu. Bukannya beriman malah kemudian wala tashtaru bi ayati thamanan qalila fa iyaya fattaqun. Ini salah satu sifat Bani Israel yang juga ditiru oleh kaum muslimin hari ini sebagiannya, yaitu menjual ayat-ayat Allah dengan dunia. Thamanan qalilan ini dunia. Ya. Dan sudah kita bahas, itu bukan berarti ngajar bahasa Arab, ngajar tahsin dari pagi sampai siang, sampai sore, kemudian dibayar. Bukan itu yang dimaksud. Tapi yang halal mereka berani haramkan, yang haram mereka berani halalkan demi uang, demi jabatan, demi dunia. Itu yang dimaksud wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Bukan ngajar bahasa Arab, ngajar tahsin dari pagi sampai siang lalu ada gajinya, bukan. Justru itu boleh. Ya, kita lanjut 4243. Kita ikuti ayat-ayat yang dibawakan oleh beliau. Jadi kita tidak mengumpulkan 41 dengan 42. Karena yang beliau kumpulkan 41 dengan 40 kemarin ya. Ini 42 dan 43. Masih Bani Israel. Masih untuk Bani Israel. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kalian mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Larangan ini muncul karena apa? Karena ini kelakuan mereka. Salah satu kelakuan mereka mencampur antara yang hak dengan yang batil. Apa misalnya kalau di kita ya, bangun masjid, bangun pesantren, menyantuni fakir miskin, pakai duit korupsi, pakai duit riba, pakai hasil yang haram. Ini salah satu contoh. Mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Apakah diterima amalnya? Jelas tidak. Allah itu bagus. Allah tidak menerima kecuali yang baik, yang bagus. Ya. La yaqbalu illa thayyiban. Bagaimana bermanfaat bagi kaum muslimin? Insya Allah. Bahkan berjihad. Tapi kalau kafir udah jelas ya. Bapaknya muslim, bukan kafir. Tapi dia tidak mendapatkan. Ketika anaknya sholat, ketika anaknya saum, ketika anaknya zakat, ketika anaknya jihad, ini si ayah nggak dapat pahala apapun. Kenapa? Karena zina. Karena anak itu anak zina. Dia berzina dengan seorang wanita, jelas bukan istrinya, hamil, melahirkan anak. Walaupun akhirnya menikah ya. Anaknya dimasukkan ke pesantren, pintar, cerdas, akhirnya hafal Al-Quran, akhirnya alim, taruhlah jadi ulama. Mustahil?
Tidak mustahil. Kan yang dosa ayahnya. Ya. Seandainya itu didapat dari pernikahan yang sah, luar biasa. Si ayah ini pahalanya. Setiap kali anak itu sholat, ayah dapat pahalanya. Setiap kali anak itu baca Al-Quran, ayah dapat pahala. Seluruh perbuatan ibadah anak, orang tua ikut dapat pahalanya. Jadi nggak dapat. Kenapa? Karena zina itu haram. Sesuatu yang haram tidak akan memunculkan kebaikan. Ya. Bahwa anak itu menjadi saleh dan berpahala, ya nggak masalah. Nggak masalah, diterima oleh Allah. Ya. Yang masalah ayahnya itu. Sama dengan menyumbang tadi. Dapatkah pahala padahal dari hartanya yang haram itu, jadilah masjid, jadilah pesantren. Jadilah ribuan santri lulus dari pesantren itu. Berapa banyak yang hafal Al-Quran. Berapa banyak yang tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Tetap si fulan ini nggak dapat pahala. Karena mengawali dengan hal yang haram. Ya. Adapun dia bertobat, diampuni oleh Allah, ya lain lagi. Itu masalah lain. Bahwa Allah Maha Pengampun. Adapun dia mendapatkan sesuatu kebaikan pahala dari sesuatu yang haram itu tidak. Ya. Maka jangan pernah kita melakukan yang haram dengan harapan nanti kan baik. Akibatnya akan baik. Ya. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan jangan pula kalian menyembunyikan kebenaran. Ini kelakuan mereka. Disembunyikan kebenaran itu betul-betul disembunyikan. Sampai pernah di hadapan kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab mengatakan, kalian lebih baik dari mereka. Tiga-tiganya. Tiga-tiganya mengucapkan kalimat sekeji itu. Kalian wahai Abu Jahal, Abu Lahab lebih baik dari mereka. Mereka yang dimaksud Rasul dan para sahabat. Tentu itu mulut mereka. Hati mereka tidak. Begitu teganya. Ya, menyembunyikan, orang mereka tahu. Bukan hanya Rasulullah tapi para sahabat yang asyidda'u 'alal kuffar, ruhama'u bainahum, tarahum ruk'an sujadan dan seterusnya. Mereka tahu, ada di kitab mereka. Kadzalika masaluhum fit Taurat wa masaluhum fil Injil. Jadi keadaan para sahabat bersama Nabi yang seperti tadi, asyidda'u 'alal kuffar, ruhama'u bainahum dan seterusnya. Tegas terhadap kekafiran, kasih sayang terhadap sesama muslim, mencari karunia dan ridha Allah, rukuk, sujud dan seterusnya. Mereka tahu ada di Taurat, ada di Injil. Disembunyikan oleh Bani Israel ini, al-Yahud. Kemudian wa aqimus salata wa atuz zakata. Ini khitabnya siapa? Masih Bani Israel. Masih Bani Israel. Allah hanya mengingatkan, dirikanlah salat, bayarlah zakat. Masih Bani Israel ini. Dan ini cuman pengulangan. Cuman pengulangan karena di Taurat, Injil disampaikan oleh Nabi Musa, disampaikan oleh Nabi Isa, Yahya, Zakaria, Harun. Salatlah kalian, zakatlah kalian. Ini cuma pengulangan. Sama para nabi, para rasul sama. Nggak ada bedanya. Kalau toh ada perbedaan itu sedikit dan furu'iyah. Intinya sama. Masalah akidah sama, masalah khobar sama. Ini sekedar pengulangan. Oleh karena itu Nabi mengajak kepada mereka, mari kepada kalimat yang sama. Ajak kalian Taurat, Injil. Ini cara dakwah Nabi yang patut ditiru oleh para du'a. Ya.
Disebutlah Nabi Musa, disebutlah Nabi Harun, disebutlah Nabi Yahya, Zakaria, Nabi Isa, karena memang Nabi mereka. Nabi memuji-muji mereka, memuji Nabi Isa, memuji Nabi Musa. Mestinya kan mereka senang. Dasar Yahudi, dasar Bani Israel, hasad, iri, bukannya senang menyambut, malah menyembunyikan, benci, memfitnah. Kelakuan yang buruk luar biasa dari Bani Israel. Waktu itu pernah kita bahas, samakah sholatnya? Sama. Ada rukuknya, ada sujudnya, ada i'tidalnya, ada atahiyat awal, atahiyat akhir. Ya. Justru yang mengatakan beda harus bawa dalil. Itu. Oh, beda dong. Salatnya Nabi Musa dengan salatnya Nabi Muhammad, kita semua beda. Oh, dalil. Mana? Jika tidak ada dalil, bisa kita pastikan sama. Ya. Justru ada dalil menunjukkan sama. Yaitu Rasulullah pernah mengimami seluruh para nabi, para rasul. Ya. Antum jangan bicara bagaimana teknisnya. Mudah bagi Allah untuk menghidupkan kembali para nabi, para rasul, dan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan salat berjamaah beliau sebagai imam di Masjid Ilya. Ya. Ada qarinah di sini, salatnya sama. Ya. Karena Nabi tidak mengatakan ikutilah salatku. Ya. Kita salat mengikuti cara salatku. Tidak ada kalimat seperti itu. Artinya apa? Seluruh para nabi, para rasul yang 124.000 itu cara salatnya dari takbir sampai salam sama. Karena yang mengajarkan kan zat yang sama. Yang menyuruh sholat itu zat yang sama. Allah Rabbul Alamin. Masa menyuruh beda-beda. Sekali lagi, yang mengatakan ada perbedaan, maka harus ada dalil. Ya. Bagaimana zakat? Ya. Kita tidak tahu persis seperti apa. Mungkin ada sedikit perbedaan. Ya. Ketika kita tidak tahu, maka kita yakini sama. Ya, minimal kita mengetahui bagaimana zakat syariat kita. Kita harus tahu bahwa rumah, mobil, kendaraan tidak ada zakatnya. Karena ada syubhat hari ini, ada zakat rumah, ada zakat mobil. Pokoknya seluruh harta kita, rumah, mobil, pekarangan, apapun dihitung, lalu dikeluarkan 2,5% setiap tahun. Ini salah. Ini keliru. Ya. Bahkan beberapa puluh tahun terakhir ini, ada hal yang baru tentang zakat, yang belum pernah ada sebelumnya. Yaitu zakat tiap bulan. Ini baru muncul beberapa puluh tahun yang lalu. Dari ijtihadnya Syekh Yusuf Qaradawi. Dan banyak ditentang, salah satunya oleh Syekh Albani. Belum pernah ada ulama yang menyatakan adanya zakat tiap bulan. Zakat adalah tiap tahun. Dan itu ra'yu. Ya. Oleh karena itu, hujah yang disampaikan oleh Syekh Yusuf, kalau tidak salah ada 3, yang 2 dibantah oleh Syekh Albani, yang 1 tidak. Apa misalnya yang dibantah oleh Syekh Albani? Syekh Yusuf menyampaikan bahwa kejadian di zaman Umar bin Abdul Aziz. Kejadian di zaman Umar bin Abdul Aziz bahwa mereka langsung menarik 2,5% dari para pegawainya, pejabatnya. Ya. Ini dibantah oleh Syekh Albani, itu bukan tiap bulan, tetap tiap tahun. Ya. Jangan dibayangkan hari itu disamakan dengan sekarang, gaji itu tiap bulan. Ya. Tetap tiap tahun, nggak ada korina, itu tiap bulan. Hujah kedua,
Hadis tentang haul dhaif, kata Syekh Yusuf. Dhaif. Dibantah oleh Syekh Albani. Kesahihan hadis itu. Yang ketiga, kalau haul tiap tahun zakat itu, dokter misalnya, direktur perusahaan besar misalnya, yang sekali gaji itu jauh di atas nisab, kok nggak tiap bulan, cuman tiap tahun? Kasihan petani, kata beliau, kata saya Yusuf. Kasihan petani. Adapun petani begitu panen langsung 5% atau 10% tergantung pengairannya, pakai biaya apa, mengandalkan air hujan. Ya. Yang ketiga ini tidak dijawab, tidak dibantah, tidak dikomentari oleh Syalbani. Kenapa? Ro'yu. Ini semata-mata ro'yu, nggak perlu dibantah. Justru itu menunjukkan kelemahan Syekh Yusuf. Kenapa pakai ro'yu? Kenapa nggak pakai dalil? Ya kalau begitu banyak sekali. Kasihan dong anak perempuan. Abangnya yang laki-laki dapat warisan 100 juta, adiknya yang perempuan padahal jauh lebih miskin, cuma 50 juta. Kasihan dong. Ya. Kasihan dong perempuan nggak boleh jadi imam, padahal hafal 30 juz, fasih, bacaannya bagus. Harus laki-laki, padahal di situ laki-lakinya 1 juz saja tidak hafal misalnya. Kasihan dong, panjang. Kalau berdasarkan ro'yu, Islam ini agama dalil. Qala Allah wa qala Rasul. Mau masuk akal, mau nggak masuk akal, mau sesuai nurani atau tidak, ini kata Allah, ini kata Rasulullah. Selesai. Ya. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang ruku. Maksudnya apa? Maksudnya bareng-bareng. Rukuk di sini disuruh rukuk sekedar rukuk? Tentu tidak. Kan nggak ada syariat rukuk doang. Kalau sujud doang masih ada. Sujud syukur, ya kan? Sujud tilawah, kita sedang baca Al-Quran, melewati ayat sajdah, kita sujud tilawah. Kita tiba-tiba mendengar bahwa si fulan, sahabat kita, saudara kita, anak kita sembuh dari sakit, boleh pulang dari rumah sakit. Nah, kita langsung sujud syukur, itu kan sujud doang. Nah, sekarang kalau rukuk doang. Pernah lihat, pernah dengar, pernah ngalamin? Nggak ada kan? Nggak ada. Tiba-tiba ruku. Apaan itu? Ibadah apaan itu? Nggak ada. Tapi kenapa ada perintahnya warka'u ma'ar raki? Rukuklah kalian bersama orang-orang yang ruku. Disinilah salah satu kaidah bahasa Arab yang dipakai oleh Al-Quran, bahwa menyebut sebagian yang dimaksud keseluruhan. Menyebut ruku, tapi yang dimaksud sholat. Menyebut sujud, tapi yang dimaksud sholat. Menyebut berdiri, padahal yang dimaksud sholat. Karena di dalam sholat ada berdirinya. Man qama Ramadan. Barang siapa yang berdiri di malam Ramadan, tentu sholat. Ada lagi? Quran al-fajri kana masyhuda. Bacaan fajar itu, bacaan subuh itu disaksikan. Disaksikan oleh siapa? Oleh 2 kelompok malaikat. Malaikat siang sudah turun, malaikat malam belum naik. Ya, kan ada malaikat malam, ada malaikat siang yang Allah tugaskan untuk berada di muka bumi ini bersama kita manusia.
Nah, malaikat malam belum naik. Malaikat siang sudah turun, berarti bertemu di sini. Istilah kita apa ya? Ya sip ya, mungkin kalau di kita ya. Ada sip malam, sip siang. Ketemu di situ. Sama-sama bertemu untuk menyaksikan orang-orang yang berjamaah sholat subuh. Maka dikatakan Quran al-Fajri kana masyhuda. Bacaan subuh itu, ya maksudnya sholat, disaksikan oleh dua kelompok malaikat. Malaikat siang dan malaikat malam. Ya. Dan ini berita gaib, kita hanya bisa meyakini. Jangan dibahas. Kalau dibahas, pusing kita. Ya. Itu subuh di mana ya? Kan subuh di Surabaya dengan subuh di Jakarta beda. Beda beberapa menit kan? Apalagi dengan di Aceh. Apalagi dengan di luar negeri, di Saudi misalnya. Subuh yang mana itu malaikat yang mana? Pusing kan? Bingung kan? Ya. Maka nggak usah dibahas. Udah imani apa adanya. Ketika kita sedang sholat berjamaah, maka kita sedang ditonton, disaksikan oleh dua kelompok malaikat. Tentu bangga kita, bahagia kita, senang kita, semangat kita untuk berjamaah sholat subuh. Bagaimana tidak disaksikan dua kelompok malaikat. Ya, ini menambah kita untuk semangat beribadah. Ada lagi Nabi Nabi nawarin ya. Jadi waktu itu Nabi mau sholat malam, wudunya disediakan oleh seorang sahabat. Nabi manusia yang paling bisa berterima kasih. Ya. Maka Nabi berterima kasih kepada sahabat yang menyediakan air wudu. Lalu Nabi mengatakan, kamu minta apa? Kamu minta apa? Minta apa? Masih ingat? Iya. Aku ingin dekat denganmu ya Rasul. Ya, ini sahabat ya. Kalau kita mungkin apa ya? Anu aja ya Rasul, supaya dagangan saya laku keras. Ya tetap ada, mau nanti buat haji, buat umroh. Ya. Atau anu ya Rasul, ya dunia lah ya. Ini sahabat ini tidak. Ini as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku minta supaya aku dekat denganmu nanti di surga. Inilah para sahabat ya. Ketika ada kesempatan suruh minta, mintanya surga. Nggak tanggung-tanggung. Kalau kita kan tanggung-tanggung ya. Gaji besar, pangkat tinggi, dagangan laris, semuanya tanggung. Karena dunia kecil, bukan tanggung lagi. Para sahabat cerdas, pintar. Maka nggak tanggung-tanggung, minta dekat dengan Nabi di surga. Ya berarti ya nggak mungkin Nabi surganya apa istilah kita ecek-ecek ya kan? Nah, kan nggak ada surga. Nabi surga Firdaus, surga tertinggi. Aku ingin dekat dengan. Ya. Kata Nabi, boleh. Tapi bantu aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan bikasrotis sujud, dengan engkau memperbanyak sujud. Apa iya bentar-bentar sujud? Tentu tidak. Yang dimaksud sholat. Sholat pun ada yang dimaksud. Sholat apa? Pasti sholat sunat. Nggak mungkin sholat wajib. Mosok memperbanyak sholat wajib gimana? Sholat wajib udah segitu-segitunya, 5 waktu. Yang banyak kan sholat sunnah. Ada qobliyah, ada ba'diyah,
ada qiyamul lail, tahajud, witir, duha, tahiyatul masjid. Itu memperbanyak sholat sunnah. Tentu bukan sholat wajib. Sholat wajib ya sudah terbatas segitu. Jadi warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kalian bersama-sama dengan orang yang rukuk. Maksudnya adalah berjamaah. Berjamaah, bareng. Gitu. Walaupun ada perselisihan, insya Allah yang rajih, hukum sholat berjamaah bagi laki-laki adalah wajib. Wajib. Tidak mungkin tidak wajib sampai Nabi menyuruh seorang happy birthday, tapi hamilan. Bila cuma diarab-arabkan saja. Emang kalau diarabkan kemudian jadi sunnah? Ya, tidak. Walaupun itu bahasa Allah dan Rasulnya, bahasa Al-Quran, kita lihat hakikatnya. Memperingati hari kelahiran, mau diberi nama apapun, tasyabbuh, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kita terancam seperti mereka. Maka hati-hati. Apa yang menjadi ajaran Yahudi dan Nasrani, jangan sekali-kali kita ikut. Lebih parahnya lagi, ulang tahun Nabi Muhammad SAW. Ya cuman diarabkan juga. Jadi maulid Nabi. Kan ulang tahun juga. Sementara tanggal berapa, bulan apa beliau lahir, ini para ulama sirah saja berselisih. Antara 8 Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal, 18 Rabiul Awal, bahkan ada yang pendapat di luar Rabiul Awal. Ya karena memang belum ada pencatatan hari itu dan nggak penting. Kalau penting, kalau perlu, tentu Nabi sudah bicara. Catat, wahai para sahabat, aku lahir 12 Rabiul Awal. Karena nggak penting. Yang penting adalah mempelajari bagaimana sifat sholat beliau, sifat saum beliau, manasik haji beliau. Itu yang penting. Bukan kapan beliau lahir, kapan beliau wafat. Ya, sekedar tanggal saja, sekedar hari saja. Tidak ada hubungannya dengan hak dan batil. Inna dinallahil Islam, agama Allah yang benar itu ya Islam. Dari mulai Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail sampai terakhir Muhammad SAW, satu-satunya agama Allah adalah agama Islam. Wal yahudiyatu wan nasraniyatu bid'atun. Sementara Yahudi dan Nasrani ini agama bid'ah. Jadi nggak ada agama Yahudi, agama Nasrani. Agama Nabi Musa adalah Islam, bukan Yahudi. Agama Nabi Isa adalah Islam, bukan Nasrani. Yahudi dan Nasrani itu betul-betul bid'ah. Tambahan-tambahan dari orang-orang tertentu, para pendeta, para pastor. Yang terkenal kan Nasrani Paulus ya. Ini yang bikin ajaran baru, mengatasnamakan Nabi Isa. Laisat min Allah, bukan dari Allah sama sekali. Sampai dengan masalah akidah, Uzair anak Allah, Isa anak Allah, ini luar biasa perubahan Yahudi dan Nasrani, bid'ah yang dilakukan oleh mereka, merubah agama Nabi Musa, Nabi Isa. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun, ay la taktumu ma indakum minal ma'rifati bi rasuli. Jangan kalian sembunyikan ilmu yang ada pada diri kalian bahwa aku ini Rasul. Ya, kata Nabi disuruh oleh Allah, aku ini Rasul, kalian sudah tahu. Sifat-sifatku,
bagaimana perangai, fisik, ya. Bahkan tadi sampai tata cara tidur Nabi, sifat tidur Nabi. Masih ingat sifat tidur Nabi? Apa? Berbeda dengan sifat tidur kita, dan tidak mungkin kita bisa meniru. Bukan sunnah tidur berbantalkan tangan kanan, miring ke kanan, bukan itu. Kekhususan tidur Nabi, apa? Iya, yang tidur mataku, adapun hatiku tidak tidur. Ini sifat tidur Nabi. Jadi ketika Nabi tertidur, itu hanya mata beliau, hati beliau tidak tidur. Adakah yang bisa seperti itu? Ya, tidak ada. Hanya Nabi. Ya. Oh, maksudnya matanya merem tapi masih dengar ini itu? Bukan. Kalau itu mah kita sering, ya kan? Mata kita merem tapi masih dengar ini itu, ya. Artinya belum pulas, tapi mata sudah merem, ya. Memejamkan mata kan gampang. Bukan itu. Ya tidur tetap tidur. Ya berapa kali riwayat bagaimana Nabi kesiangan sepulang perang, ya. Berarti ya betul-betul tidur. Ya. Adapun hati beliau tidak tidur. Tentu dijaga oleh Allah, tidak para nabi, para rasul termasuk beliau ketika bermimpi berarti pasti dapat ada ihtilam. Tidak ada satupun para nabi, para rasul mimpi ihtilam. Kalau kita kan pasti ya, bujang atau duda ya, mungkin sebulan sekali, 2 bulan sekali, pasti ihtilam, mimpi ihtilam. Adapun para nabi, para rasul tidak, karena memang itu dari syaitan. Tidak mungkin para nabi, para rasul ketika tidur didatangi syaitan. Berbeda dengan kita. Bahkan ada sahabat yang bermimpi, lalu Nabi bilang, engkau dipermainkan oleh syaitan. Ketika sahabat ini mengatakan, ya Rasul, tadi malam aku bermimpi, kepalaku lepas gelundung. Ya. Lalu aku kejar-kejar, nggak dapat. Aneh. Apa kata Nabi? Engkau tadi malam sedang dipermainkan oleh syaitan. Ya. Itu sahabat, apalagi kita. Yang tidak bisa dipermainkan oleh syaitan dalam mimpinya hanya para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Adapun kita, iya. Maka bagi kita mimpi ada 3. Ada busra minallah, tapi bukan wahyu, hanya kabar gembira saja. Ya. Busra minallah, kabar gembira dari Allah. Misalnya sudah belasan tahun menikah, belum punya anak, kemudian mimpi menggendong anak, menimang anak. Nggak lama dapat kabar istri dia hamil misalnya. Busra minallah. Yang kedua, hadithun nafsi, keadaan diri kita. Karena kita sering membayangkan, menginginkan punya mobil misalnya, belum kebeli mobil, terus mimpi, ya, dibawa mimpi, ini nggak ada artinya sama sekali. Yang terakhir, takhwifus syaitan, rasa takut yang datang dari syaitan. Syaitan menakut-nakuti kita. Ini sering kita, seperti tadi, ya. Mimpi buruk itu dari syaitan. Untuk yang 2 ini jangan dianggap. Ya. Bahkan untuk yang terakhir ini, kita dipermainkan syaitan, apabila tiba-tiba kita terbangun, mendusin, maka disunahkan kita berta'awud kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah, dan meludah tipis ke arah kiri 3 kali. Bangun, ambil air wudhu, bangun qiyamul lail, dan seterusnya. Ini sunnah. Ya, itu saja. Ada pertanyaan? Silakan.